dengan mengangkat tema membangun sistem pertahanan perairan pedalaman guna menghadapi ancaman non-militer dalam rangka mendukung pertahanan negara. Pada sesi pertama ini, pemaparan akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Dr. Insinyur HM Aswin MM dengan moderator Kolonel Laut T. Dr. Aris Sudiarso STMM CHRMP CTMP. Berikut saya bacakan rangkuman kurikulum vitae dari moderator pada hari ini. Kolonel T. Dr. Aris Sudiarso STMM CHRMP CTMP mengembangkan karir dunia militer TNI AL dan pendidikan tinggi, mengawali karir militer sebagai perwira AAL 1997 pada kapal perang KRI, Staf Pers Mabes TNI AL dan Mabes TNI. Beliau sangat menjunjung tinggi niat dan selalu berusaha memanfaatkan keahlian, kemampuan, dan pengalaman beliau pada bidang manajerial pada dunia militer dan pendidikan tinggi. Terbukti dengan pengalaman organisasi beliau, diantaranya keterlibatan dalam AUSINDO, AUSI Malindo, dan Member of Military Leadership Forum. Dalam bidang akademik, beliau mengajar sebagai dosen di LP3I Jakarta, STIENI, IDBI, STTI, dan dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan Republik Indonesia, serta telah terlibat dalam berbagai publikasi jurnal ilmiah. Beliau juga sebagai pendiri dan ketua Yayasan Hidayatul Wildan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Dengan moto hidup menjadi manusia yang banyak manfaatnya, kita sambut moderator kita pada sesi kali ini, Kolonel T. Aris Sudiarso, STMM, CHRMP, CTMP. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Profesor Dr. Aswin sebagai narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati Wakil Dekan FSP Laksamana Pertama Dr. Insinyur Beni Rudiawan SIMSI MShan. Yang kami hormati juga ada narasumber Kolonel Dr. Wisnu Pramadita dan dosen serta dicelupkan dalam saus bumbu. Selamat datang kepada Kota Kalimantan Timur. Beli ayam hutan di Kota Balikpapan, ayam hilang dimakan musang. Selamat datang para peserta yang budiman dalam diskusi KKDN 2022 di Strategi Pertahanan Laut. Selamat pagi dan salam bela negara. Salam bela negara. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, dan kita akan mendengar apa yang menjadi topik di setiap hari kita mendengar kata Kalimantan. Maka kita akan melihat bahwa ibu kota Kalimantan telah ditunjuk adalah menjadi kota Nusantara oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Secara strategis, fasilitas infrastruktur di Kalimantan Timur relatif lengkap. Tepatnya lokasi ibu kota baru yang bernama Nusantara tersebut dan sebagian berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara. Dalam perspektif teoretik, dalam penyusunan proses pembangunan suatu kawasan, ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan secara prosperity approach dan security approach. Di dalam security approach, maka kita akan melihat perlunya ada penataan dalam strategi pertahanan dalam memperkuat pertahanan yang berada di ibu kota baru. Sehingga perlu kita juga akan melihat dari perspektif prosperity. Pada pagi hari ini kita akan bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Profesor Aswin
beliau sebagai Kepala Bapeda Kalimantan Timur akan menyampaikan tentang bagaimana perencanaan Kalimantan Timur dihadapkan dengan ibu kota baru yang berada di Kalimantan Timur. Sebelumnya, izinkan saya akan membacakan CV daripada beliau yang terhormat Profesor Aswin. Profesor Dr. Insinyur HM Aswin MM, jabatan beliau saat ini adalah Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020. Beliau kelahiran dari kota Samarinda. Latar belakang pendidikan beliau sebagai S1 jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Mohon izin Prof, ini kalau tahun 1994 saya tidak menjadi taruna, saya masuk menjadi mahasiswa di sini Prof. Siap. Siap. Saya kelahiran Balikpapan Prof. Siap. Kemudian S2 Profesor adalah Magister Manajemen Universitas Jenderal Sudirman tahun 2021. Kemudian beliau S3 sebagai Doktor Ilmu Manajemen Publik Universitas Brawijaya tahun 2005. Beliau ini tidak hanya sebagai seorang birokrat tapi sebagai seorang akademisi. Beliau adalah dosen Universitas Kutai Kertanegara dari tahun 1991 hingga sampai saat ini. Kemudian beliau menduduki jabatan tertinggi sebagai Rektor Universitas Kutai Kertanegara tahun 2008, sebagai Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara tahun 2008, dan beliau sebagai di bidang pemerintahan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara tahun 1999, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Kutai, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai, Asisten 4 Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur 2010, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur 2014, dan pengalaman beliau luar biasa dalam bidang organisasi sebagai koordinator presidium kami ya Kalimantan Timur tahun 2021 ya, masih baru sekali. Kemudian Ketua Persatuan Wartawan Syarikat Islam Provinsi Kalimantan Timur 2017, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Samarinda tahun 1985, dan beliau masih menyempatkan dirinya untuk melakukan publikasi dengan menulis beberapa buku, di antaranya adalah buku Dasar Usaha Tani Terpadu tahun 1988, kemudian buku Pembangunan Pertanian Pedesaan tahun 1992, kemudian buku Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten dengan Pendekatan Balance Scorecard tahun 2015, dan mari kita sambut Profesor Dr. Insinyur Haji Aswin. Selamat pagi dan salam sehat Profesor. Selamat pagi Prof, bagaimana? Di Samarinda ini Prof. Ya Prof. Begini Prof, sebelum acara dimulai izinkan kami menyampaikan mekanisme daripada diskusi ini. Yang pertama nanti diperkenankan 30 menit Profesor untuk menyampaikan materi. Selanjutnya 30 menit selanjutnya adalah diskusi. Nanti akan kami pandu diskusi tersebut. Apabila Profesor sudah siap, kami persilahkan untuk. Terima kasih Pak Moderator, yang kami hormati Bapak-bapak pejabat di Unhan yang saat ini hadir pada webinar ini, adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Untuk kedua kalinya saya diundang, saya berbicara di depan Unhan ini. Kemarin saya diundang dalam seminar disertasi yang diselenggarakan untuk mahasiswa Saadiah Nur yang baru saja menyelesaikan S3-nya. Alhamdulillah saya ditugasi Pak Gubernur pada hari ini. Jadi kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Gubernur
karena sedang pemulihan kesehatan. Kemudian Pak Wakil Gubernur juga ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Jadi saya ditugaskan untuk hari ini menyampaikan pengalaman, mungkin informasi atau apa saja yang kami juga sebenarnya bukan ahlinya. Jadi karena bekerja di pemerintah seperti ini, kami menyampaikan yang bisa kami sampaikan. Mohon izin Pak Moderator, kami menyampaikan paparan ini. Dipersilakan, Prof. Mudah-mudahan cocok ini. Jelas gambarnya, Prof? Ya. Yang pertama, judulnya adalah membangun sistem pertahanan sungai di Kota Samarinda dalam tinjauan rencana pembangunan SDM, infrastruktur, dan strategi daerah Kalimantan Timur dalam menghadapi ancaman non-militer guna mendukung pertahanan negara. Mudah-mudahan cocok ini, saya tidak selalu menguasai, tapi paling tidak kami ingin berkontribusi lah buat apa yang dimaksud dengan paparan ini. Mudah-mudahan bisa dijalankan nih Pak ya. Bisa Pak, mudah-mudahan, amin. Kita Amin, doakan amin. Pak. Ya. Sebagaimana diketahui bahwa Kalimantan Timur itu telah dipilih oleh Pak Presiden sebagai lokasi tempat ibu kota negara Republik Indonesia. Karena berbagai kriteria yang tersedia, lahan yang luas milik pemerintah atau BUMN untuk mengurangi biaya, itu yang pertama. Yang kedua, secara geografis di tengah Kalimantan. Saya kira ini tidak umum lagi, jadi tidak usah saya sampaikan, juga tidak masalah, tapi inilah yang menjadi kriteria dalam penentuan kenapa Kalimantan Timur dipilih. Kalau sekarang ini ada orang-orang yang tidak setuju dengan Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, itu pada umumnya adalah orang-orang yang berasal dari daerah yang mengusulkan daerah asalnya menjadi ibu kota, misalnya di daerah-daerah Jawa dan di daerah-daerah Sulawesi. Lalu orang itu merasa karena mengetahui di Kalimantan Timur, maka diproteslah Kalimantan Timur ini sebagai ibu kota negara, mengatasnamakan masyarakat Kalimantan Timur. Itu yang saya perhatikan saat ini. Nah, bagi kami orang Kalimantan Timur yang kebetulan lahir besar di tempat ini, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memilih Kalimantan Timur ini menjadi ibu kota negara. Jadi kalkulasi apapun yang disampaikan, secara ekonomis itu sangat menguntungkan bagi orang Kalimantan Timur. Kami kira ini pernyataan kami untuk pertama kalinya, tapi yang jelas kami sangat berterima kasih kepada pemerintah. Kemudian bagaimana sih Kalimantan Timur? Mungkin adik-adik ada yang belum memahami Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu berada di Pulau Kalimantan bagian timur. Dulu sampai berbatasan dengan Malaysia, tetapi sekarang ini hanya sedikit saja lagi karena adanya Kalimantan Utara. Terdiri dari 3 kota dan 7 kabupaten, luasnya 127.267,52 km persegi, luas laut 12 milnya 25.656 km persegi, dengan jumlah penduduk di tahun 2020 itu 3,76 juta orang, atau 65% daratan merupakan kawasan hutan. Berada di tengah NKRI, terluas ketiga setelah Papua dan Kalimantan Tengah, relatif aman dari bencana, gempa bumi, dan tsunami. Pusat kota berjarak relatif jauh dari wilayah perbatasan
dan memiliki cukup banyak sungai besar. Mungkin karena inilah lalu kita berbicara tentang pertahanan sungai non militer, kira-kira seperti itu, Pak. Nah, kalau kita melihat bagaimana kondisi ekonomi kita secara makro di Kalimantan Timur, ini Bapak Ibu bisa kami jelaskan bahwa PDRB kita tahun ini itu 695,16 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 2,48, IPM kita 76,88 yang merupakan peringkat ketiga setelah Jakarta dan Yogyakarta. Tingkat kemiskinan kita masih di bawah nasional, maksudnya lebih baik dari nasional rata-ratanya, yaitu 6,10. Pengangguran kita juga berada di lebih baik dari nasional, itu kita punya 6,87. Inflasi kita 2,15%, cukup bagus. Kemudian kalau kita lihat dari struktur ekonomi kita masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian, atau orang menyebutnya dengan sektor primer, masih berasal dari sumber daya alam. Mungkin perlu diketahui sumber daya alam Kalimantan Timur itu pertama kayu, di tahun 70-an kita eksploitasi kayu, kemudian migas, setelah migas batu bara, saat ini migas dan batu bara. Itu sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur. Inilah struktur ekonomi kita. Kemudian industri pengolahan pada peringkat yang kedua struktur kita, tetapi pengolahan ini bergantung juga kepada pertambangan dan penggalian ini, karena yang diolah adalah minyak bumi dan gas alam, itu yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah konstruksi. Ya, konstruksi lumayan bagus di Kalimantan Timur. Kemudian yang keempat pertanian dan kelima perdagangan. Cuma industri dan pertambangan penggalian yang besar itu tidak menarik banyak rakyat Kalimantan Timur untuk bekerja. Orang Kalimantan Timur bekerja itu lebih banyak pada perdagangan dan pertanian, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan demikian struktur ekonominya. Kemudian yang terkait dengan keamanan, saya kira ini penting untuk diketahui bahwa orang Kalimantan Timur itu sebagian besar beragama Islam, itu yang pertama. 87,31% orang Kalimantan Timur itu beragama Islam. Kristen itu 7,62%, Katolik 4,38%, Buddha 0,43%, Hindu 0,23%, Konghucu 0,2%, dan Kaharingan 0,01%. Di sini mereka hidup rukun, damai, ya jarang terjadi masalah, konflik dan sebagainya. Kalau kita lihat indeks kerukunan umat beragama, kita berada pada peringkat yang kuning, kira-kira seperti itu. Walaupun kita masih cukup tinggi, 73,6, jadi dibanding dengan yang lain. Tetapi di tempat kita memang tidak banyak keresahan dan sebagainya, sangat tenang. Itu juga salah satu hal yang dipilih oleh pemerintah menjadi ibu kota negara. Kemudian kalau dilihat dari suku bangsa yang ada di Kalimantan Timur, itu yang terbanyak adalah suku Jawa, 1.069.605 orang, 30,24%. Suku yang kedua yang terbesar adalah suku Bugis, 20,81%, Banjar itu 12,45%, Dayak 9,94%, Kutai 7,80%. Namun perlu saya jelaskan, ini juga banyak suku lain di Kalimantan Timur. Jadi mulai Toraja, Pasir, Flores, Sunda, Madura, Buton, dan seterusnya.
Ini alhamdulillah berdampingan sangat bagus sekali. Jadi kalau 5 suku terbesar itu Jawa, Bugis, Banjar, Dayak, dan Kutai. Ini yang kita perhatikan. Nah, kalau mau dijelaskan, Dayak itu kebetulan kalau dilihat dari sub-sukunya itu ratusan bahkan ribuan bahasa yang digunakan. Meskipun dalam satu komunitas itu ada beberapa hal yang sama menandakan, misalnya kita menyebut suku Dayak Modang misalnya, atau Dayak Punan, Dayak Kenyah yang pakai bulu-bulu, ada yang sama dengan Melayu itu pada umumnya juga Dayak yang sudah berada di daerah yang penduduknya mungkin terasimilasi atau apa bentuknya, tapi pakaiannya kurang lebih dengan masyarakat yang ada kita lihat sehari-hari. Misalnya Dayak Tunjung, nama juga demikian, ada yang mereka bernama Alimudin, ada yang bernama tidak lagi menggunakan kosakata yang biasanya digunakan. Misalnya kalau suku-suku Modang itu pada umumnya menggunakan 3 suku kata, misalnya namanya Eng, Bit, Hau, Lia, Hong, Jeng, misalnya seperti itu suku-suku yang Modang, yang seperti itu. Banyak lagi suku itu, tetapi di dalam sub-suku itu ada ratusan jenis sub-etnik yang lainnya, sub-subnya. Sehingga antara satu kelompok dengan kelompok lain itu tidak sama bahasanya, lalu kadang-kadang bertempur meskipun satu jenis, ya seperti itu. Pada umumnya mereka nomaden dan dipimpin oleh kepala adat masing-masing, nanti mereka berkompromi membentuk kepala adat besar dan sebagainya. Kemudian suku Jawa ini 30,24%. Mohon maaf nih kawan-kawan yang berasal dari Jawa. Suku Jawa jarang memerintah di kabupaten kota di Kalimantan Timur ini setelah Orde Baru berhenti. Kalau sebelumnya Orde Baru pada umumnya daerah ini dipimpin oleh tentara yang kebetulan berasal dari suku Jawa biasanya. Tetapi pada saat demokrasi setelah reformasi kemarin, ini ada perubahan sedikit kalau saya perhatikan. Jadi tidak lagi seperti dulu, tetapi umumnya dipimpin oleh orang Bugis. Kenapa demikian? Suku Jawa itu pada umumnya mereka tergabung dalam satu organisasi yang besar, tetapi mereka tidak solid. Nah, mudah-mudahan ini bisa juga nanti. Padahal kalau 30,24% itu bersatu, maka seluruh wilayah ini dipimpin oleh suku terbesar. Nah, itulah bagusnya di Kalimantan Timur. Jadi tidak, mereka terpecah menjadi kecamatan-kecamatan, bahkan ada yang kabupaten, ada yang kecamatan di Jawa. Nama-namanya misalnya komunitas dari Banyuwangi, komunitas dari Muncar, komunitas dari Gunung Kidul, komunitas dari Tasikmalaya. Akibatnya ketika musim pemilu itu ini terpecah-pecah banyak jadinya. Nah, kalau Bugis ini meskipun 4 suku besar di Sulawesi Selatan itu disebut Bugis di sini, kecuali Toraja yang tidak, itu mereka pada umumnya bersatu. Itu bedanya. Kalau kita lihat secara politis demikian. Kalau saya melihat, ya saya nih bukan pemerintah. Kemudian Banjar juga di beberapa wilayah itu kompak dengan kerukunan mereka. Yang lainnya ini kebetulan di bawah 2 semua, suku Pasir di Pasir, kemudian di Berau itu ada suku Brau namanya, tapi tidak termasuk di dalam ini karena mungkin sedikit sekali. Di Berau itu ada 2 kesultanan, Sultan Sambaliung dan Sultan Gunung Tabur.
Jadi di Kalimantan Timur itu dulu ada 5, sekarang tinggal 4. Sultanan Bulungan sudah berhenti. Sudah pindah ke Kalimantan Utara. Ini saya sampai jam berapa ini Pak Moderator? 14 menit lagi, Prof. Masih. Oh, kalau gitu dipercepat aja nih Pak ya. Kemudian kalau kita lihat secara politis, indeks demokrasi di Kalimantan Timur, kita berada pada peringkat ketiga setelah DKI dan Gorontalo. Sebelumnya 2019 kita berada pada peringkat ke-13. Ini alhamdulillah menjadi peningkatan yang baik, meskipun kita masih dipertanyakan oleh beberapa ahli karena adanya berbagai kegiatan yang masih dilakukan secara represif oleh aparat keamanan ketika misalnya melakukan unjuk rasa dan sebagainya. Tetapi secara keseluruhan kita sudah menduduki pada urutan yang ketiga. Demikian juga indeks kemerdekaan pers di Kalimantan Timur itu juga menduduki peringkat yang ketiga setelah Riau tertinggi dan Jawa Barat, kemudian Kalimantan Timur 82,27%. Kemudian selanjutnya keunggulan-keunggulan di Kalimantan Timur, saya kira tidak perlu saya jelaskan bahwa Kalimantan Timur sudah terpilih untuk menjadi ibu kota negara. Kemudian konsep pembangunannya juga bisa dilihat bertahap. 2021-2024 ini istana, perkantoran, perumahan, dan seterusnya sekarang juga masih dibicarakan untuk peraturan pelaksanaan undang-undangnya. Mudah-mudahan nanti secepatnya bisa selesai. Kota ini memanfaatkan teknologi dengan istilah Smart City IKN dengan 5G network ya, switching, kemudian 5 konsep smartnya, climate, capital, collaboration, dan community, ya, smart traffic, smart energi, dan seterusnya. Dan potensi pengembangan ekonomi di kawasan ini melalui kolaborasi 3 kota, Balikpapan, Samarinda, dan IKN sendiri. Jadi kalau Balikpapan itu sebagai ototnya, Samarinda sebagai jantungnya, dan IKN ini pusat sarafnya, kira-kira seperti itu. Kemudian infrastruktur pendukung juga lengkap, ada jalan tol, jalan arteri, kemudian terminal dan pelabuhan yang berkaitan dengan pertahanan kita. Dan strategi pencadangan lahan juga sudah diatur sedemikian rupa, ada IUP yang sudah dihapuskan semua, gubernur sudah melarang semua untuk melakukan pemindah tanganan lahan. Potret Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara yang keempat ini meningkatnya kuantitas dan kualitas pertahanan dan keamanan negara di Pulau Kalimantan, menjaga kedaulatan martabat bangsa khususnya di mata negara tetangga. Yang paling penting kalau di sektor laut ini adalah jalur Alki 2 yang cukup dalam dan selalu dilalui oleh kapal selam yang ada, dan wilayah ini mengelilingi IKN. Kaltim punya sumber daya yang melimpah termasuk Alki 2 ini dan dimanfaatkan peluang sebaik-baiknya. Ini berbagai data yang ada. Kemudian sektor-sektor unggulan dan kelas pelabuhan yang ada. Kalau di Kota Baru ini sektor utamanya perikanan, kelas pelabuhannya pengumpul, tetapi sekarang banyak batu bara di sana. Di dalam Undang-Undang IKN pasal 19 juga disebutkan, di pertimbangan dalam naskah akademik juga disampaikan mengenai pertahanan negara, kemudian juga alur laut Kepulauan Indonesia. Nah, yang berkaitan dengan Sungai Mahakam itu kalau diperhatikan seperti ini, ya. Sungai Mahakam ini selain sebagai lewatnya air, juga lewatnya kekayaan alam Indonesia ini di Sungai Mahakam, sehingga menjadi inspirasi para politisi,
inspirasi para birokrat, inspirasi para seniman, menyusun lagu dan sebagainya. Betapa banyaknya kalau foto satu kali ini kita hitung, ini bukan hanya sehari, tapi tiap hari seperti ini lewat. Berapa triliun per hari, hitungan dari orang Kalimantan, hitungan dari statistik, dalam satu tahun itu antara 300 sampai 500 triliun, rata-rata sudah berlangsung 80 tahun. Jadi kalau misalnya dikembalikan untuk membangun IKN itu hanya 466 triliun, sama dengan lewat batu bara ini 1 tahun aja sebenarnya. Nah ini juga sektor keamanannya bagus juga ini Pak, dilihat. Non-militer juga. Akibat banyaknya puntun ini lewat, karena ada juga yang mungkin memanfaatkan. Di sini juga banyak juga orang melakukan pencegatan, baik itu dikenal maupun tidak dikenal. Ya, jadi kalau dikenal itu biasanya berseragam Pak. Ada organisasi, ada ada pribadi, ada orang kampung yang naik ke situ tuh. Kalau tidak dikasih, naik dia ke dalam pontonnya itu, dimasukkannya dalam karung barang itu. Kalau tidak dikasih, ya seperti itu. Bajing loncat kah kalau di sana. Nah, kemudian di pinggir-pinggir sungai ini juga tempat kita melakukan muat ke kapal dan sebagainya. Inilah pandangan Kota Samarinda, kondisi terakhir ketika batu bara dilarang ekspor, kosong-kosong nih barang nih. Sementara, tapi mulai lagi lewat lagi seperti ini. Jadi Sungai Mahakam ini merupakan prasarana transportasi SDA batubara. Kemudian ini juga merupakan angkutan laut migas, kemudian angkutan laut BBM, CPO, alur wisata. Dulu pada zaman kayu kuat itu kita lihat seperti yang di bawah ini Pak. Ini kapal-kapal Jepang seperti ini muat kayu sampai dengan ke pedalaman ini. Sungai ini bukan sungai seperti di Jawa. Kalau sungai di Jawa itu kan kecil, batu-batu isinya. Kalau di sini sungainya seperti laut lah. Jadi kapal besar seperti ini aja masuk di Kalimantan Timur. Waktu saya kecil ini memang pekerjaan orang di sini seperti itu. Kemudian kalau naik taksi di sini orang bilang di sungai itu, taksi itu seperti transportasi Sungai Mahakam ini. Nah di atas ini tempat tidur nih. Kita bisa sampai 3 hari 3 malam di atas kapal ini untuk menuju satu tempat di pedalaman. Atau kita menggunakan speedboat agak cepat, cuma bahayanya yang tidak bisa kita ini. Di muara Sungai Mahakam itu ada patroli pos Angkatan Laut Anggana namanya. Nah, cuma di Sungai Mahakam ini juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat, termasuk misalnya mereka menadah kencing kapal misalnya. Kencing kapal di laut itu ditadah, dibawa masuk ke Sungai Mahakam, disembunyikan dulu baru nanti di ini. Dan itu membuat kekayaan orang-orang di Balikpapan, Samarinda ini menjadi kaya raya. Bahkan menjadi pimpinan parpol dan sebagainya itu hasil dari menadah kencing aja sebenarnya. Kencing BBM maksudnya. Jadi kapal-kapal di laut itu kan kalau sudah ada sisa BBM-nya, itu ditadah oleh mereka-mereka yang memang seperti itu. Nah ini yang sering dikejar dan sebagainya, tapi nampaknya tidak terlalu banyak masalah juga. Pernah terjadi kecelakaan dan sebagainya. Kemudian yang berkaitan dengan keamanan juga, di Kalimantan Timur di sekitar Sungai Mahakam itu ada 9 jembatan yang besar, yang utama lah kita anggap. Kalau yang lainnya misalnya tidak utama, yang pertama jembatan Mahakam di Samarinda. Ini selesai dibangun pada 87 setelah di masa Pak Harto dulu diresmikan. Bentuknya menghubungkan antara Samarinda seberang dengan kota Samarinda yang sangat
besar sekali pengaruhnya membuka Samarinda seberang menjadi bagian dari kota Samarinda dan berlanjut. Kemudian di Kutai Kartanegara ada jembatan Kutai Kartanegara yang pernah roboh. Ini jembatan awalnya di tahun 2009 runtuh jembatan ini gara-gara ingin melakukan pemeliharaan sebenarnya. Kemudian dibangun kembali dan berhasil di 2013 bisa digunakan kembali, tapi bentuk yang berbeda dari reruntuhan yang sebelumnya itu sangat bagus sekali, seperti di San Francisco bentuknya, tapi kalau saat ini bentuknya seperti yang sudah biasa kita lihat di berbagai wilayah Indonesia, bentuk seperti ini. Kalau ini warnanya kuning, sekarang ini warnanya maaf bro, merah. kurang 5 menit bro Ya, untuk waktunya. ya. Kemudian ada juga jembatan di Donda, di jembatan di Mahakapulu, jembatan di Martadipura, dan tadi juga sudah dilihatkan di jembatan Haji Sulul Pejangkat yang ada di Kutai Barat, dan terakhir adalah jembatan Kembar yang sudah diinstruksikan pada saat ini. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak-Bapak sekalian di pembukaan tadi. Kemudian bagaimana gambaran umum di Sungai Mahakam ini? Kalau kita perhatikan, kita mendeskripsikan sebagai berikut. Ini sudah ada hitungan-hitungan yang ada melintas provinsi dan lain sebagainya. Jadi secara administrasi kalau kita bagi wilayah Sungai Mahakam ini ada di Kaltim 3 kota 7 kabupaten. Di Provinsi Kaltara ini melintas 1 kabupaten yaitu Malinau. Di Kalteng ada 2 kabupaten yang ada. Kemudian di Kalbar ini 1 kabupaten. Murung Raya, Kabupaten Hulu, Kapuas Hulu. Kemudian di Kalimantan Barat juga ada yang berasal dari hulunya Sungai Mahakam. Sehingga wilayah Sungai Mahakam ini itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kemudian apa-apa yang menjadi isu di Sungai Mahakam itu banjir, kebakaran hutan, terganggunya cascade danau, degradasi lahan, dan menurunnya kualitas air di sungai. Ini beberapa yang kita inventarisir. Kemudian kalau kita lihat strategi Kaltim untuk ancaman non-militer yang di Samarinda itu penanganan Sungai Karangmumus yang sekarang ini sedang dikerjakan dengan rencana pekerjaan yang dikoordinir oleh kawan-kawan dari PUPR yang BWS 3 Kalimantan. Jadi ada beberapa yang kita lihat mulai Dasmuang, Bayur, Bengkuring, dan seterusnya. Pengendalian banjir di segmen Gria Mukti, kemudian di Balikpapan strateginya penanganan banjir Kota Balikpapan difokuskan kepada Das Pinggan dan Das Ampal sesuai dengan data daerah rawan banjir RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Jangka pendek dan menengah menormalisasi muara sungai dengan pengurukan, pembangunan jeti, breakwater, serta rencana reklamasi di kanan kiri jeti. Kemudian jangka panjangnya itu menggunakan krip kiri kanan, maka dibuat breakwater yang sepanjang pantai reklamasi. Kami kira gambarannya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Mohon maaf kalau tidak memenuhi harapan, tapi kami berupaya bagaimana caranya supaya ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Kami persilakan Pak Moderator. Terima kasih Bro untuk penjelasan yang komprehensif ya. Mulai dari kriteria mengapa dipilihnya Kalimantan sebagai ibu kota, kemudian karakter Kalimantan itu sendiri, sekaligus Profesor juga menyampaikan tentang potensi ancaman non-militer yang terjadi di sungai tadi, sekaligus mitigasi ya
dan prepare atau persiapan-persiapan yang dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut dalam perencanaan Kalimantan. Mungkin lebih dalam lagi, Prof, kami akan mengajak mahasiswa kami untuk melakukan diskusi, di mana nanti mahasiswa akan menyampaikan secara langsung dengan memberikan pertama adalah nama, kemudian isi pertanyaan dengan jelas, ya, sehingga bisa ditangkap oleh narasumber sekaligus akan diberikan penjelasan. Jadi saya buka satu session pertama kepada mahasiswa strategi pertahanan laut untuk langsung memberikan pertanyaannya kepada narasumber. Dipersilahkan, siapa? Dibuka mic-nya. Ya, silakan dari mahasiswa SPL dulu. Silakan, ya. Baik, Prof, tadi saya sambil kita menunggu mahasiswa, ya, saya melihat ada hal yang menarik, Prof, tadi itu, Prof. Jadi ada implikasi dengan disiapkannya Kalimantan ini menjadi ibu kota baru, yaitu tentang perencanaan yang akan menjadi penting untuk di Kalimantan Timur. Ini saya menanyakan bagaimana sinergitas tentang perencanaan pembangunan yang ada di Kalimantan Timur dengan pembangunan ibu kota baru sendiri. Ini tadi kan sepertinya ada hal yang disampaikan, tapi mungkin sedikit lebih clear kepada kita semua. Begitu, Bro? Ya, makasih. Memang pada saat kita menyusun rencana pada saat tahun 2021, kita melakukan perubahan RPJMD namanya, Pak. Rencana jangka panjang kita rubah, ada jangka menengah kita rubah, karena isu saja, Pak, isu IKN itu. Jadi kami tidak bisa juga menjadikan dasar hukum dan sebagainya, karena undang-undangnya belum ada. Nah, setelah kami selesai melakukan itu, baru keluar undang-undang. Nah, tahun ini kami sudah mulai menyusun sesuai dengan rencana awal. Tetapi kalau di bidang SDM, kami memang sebelumnya itu karena ada desakan untuk MEA pada saat itu, kita sudah mempersiapkan diri. Pertama untuk tenaga terdidik, itu kita selain mendorong agritasi di perguruan tinggi, kita punya 5 perguruan tinggi negeri, 45, sekitar 45 di Kalimantan Timur ini perguruan tinggi swastanya, sudah 50, menunggu beberapa lagi untuk izin dan sebagainya. Nah, itu kita dorong agar mereka teragritasi minimal B, ya, kalau bisa A semua. Nah, itu yang pertama dengan berbagai dukungan. Kalau misalnya karena gedung yang tidak ada, kita bantu dukungan gedung dan sebagainya. Nah, untuk mahasiswa itu kita berikan beasiswa Kaltim Tuntas sampai dia selesai dengan waktu 4 tahun. Kita berikan berapapun UKT-nya. Jadi seluruh UKT misalnya kedokteran 25 juta satu semester kita beri. Berarti 50 juta 1 tahun kita beri untuk yang bersangkutan selama 4 tahun. Nah, nanti yang lainnya yang itu. Tetapi Pak, itu harus program studi yang diikuti itu harus agritasinya A atau B dia berprestasi, seperti itu. Nah, kita menyediakan 6.500 yang bisa masuk ke passing grade itu secara administrasi baru 4.600. Jadi masih ada sekitar hampir 2.000-an yang masih tidak bisa digunakan. 2.000. Ya, memang KTP harus Kalimantan Timur, tidak bisa kalau orang luar. Kemudian sisanya itu kita gunakan dalam bentuk stimulan. Stimulan artinya tergantung permintaan dan jatah yang ada kita berikan. Itu untuk tenaga terdidik, Pak. Jadi tenaga terdidik ini baik itu perawat atau guru sampai dia keluar sertifikasinya.
Nah, kalau tenaga terlatih itu kita mendorong juga politeknik-politeknik yang ada dan SMK-SMK yang ada agar selain mengeluarkan ijazah juga mereka mengeluarkan dalam bentuk sertifikasi. Jadi kalau insinyur itu harus ada sertifikasi insinyurnya, tidak bisa kalau cuma ijazah saja dibawa. Karena pada saat pembangunan IKN itu membutuhkan banyak tenaga kerja yang terdidik maupun terlatih. Nah, yang berkaitan dengan yang pekerja-pekerja yang menengahnya seperti welding, seperti beton, seperti apa, ini kita berikan di BLKI, Pak. Di BLKI kita itu selain kita berikan latihan, kita juga ikut sertakan dalam ujian sertifikasi di BSN yang terstandar. Nah, otomatis ini juga sangat diperlukan kalau di Balikpapan sudah terbiasa menggunakan ini, kemudian di beberapa daerah kita. Nah, sayangnya kawan-kawan yang berasal dari Jawa, dari Madura misalnya paling banyak mengerjakan jalan di Kalimantan Timur, tetapi keahlian itu tidak diikuti dengan uji kompetensi yang bersangkutan dalam bentuk sertifikasi itu. Padahal kalau mereka itu disertifikasi di sana, misalnya datang sini pasti diterima langsung kerja di sana. Kalau di Balikpapan dan sebagainya, kemudian di IKN ini tentu seperti itu. Saya kira itu kami lakukan untuk masyarakat Kalimantan Timur. Itu sudah dari dulu kita lakukan, termasuk insan-insan pariwisata untuk menangani. Kita sudah punya beberapa badan-badan sertifikasi yang kita bentuk di Kalimantan Timur. Nah, itu yang kalau dari sudut SDM. Dari yang lainnya kita mendukung misalnya jalan, merencanakan jalan menuju IKN. Jangan sampai seperti di Filipina, dari bandara menuju Makati itu betul-betul kumuh. Di kiri kanan rampok. Kalau saya lihat di becak-becak di itu kita lewat itu melihat orang dirampok dan sebagainya itu kan. Nah, ini kita berusaha bagaimana mengatur di kiri kanan jalan menuju ke ibu kota negara ini itu menjadi baik tata ruangnya dan sebagainya. Nah, itu yang kami lakukan lah untuk sementara ini. Memang banyak masih yang lainnya, tetapi yang nampak kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Jadi ternyata memang Kalimantan telah menyiapkan sumber daya juga infrastruktur. Ini memang bagian dari akan hal-hal yang penting dalam perencanaan pembangunan ibu kota baru. Baik, mungkin dari mahasiswa Ican mungkin dari mahasiswa Ican dipersilahkan. Oh, sudah ada. Dari Mayang. Ya, silakan Mayang dibuka mix-nya, silakan. Dipersilahkan Mayang, ya. Siap Bapak, mohon izin Prof. Aswin. Perkenalkan, nama saya Mayang Agnesia Parasasti, mahasiswa program studi strategi pertahanan laut. Tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai Sungai Mahakam ya Pak. Yang ingin saya tanyakan, jika Sungai Mahakam ini dijadikan mapping plan untuk membangun pertahanan sebagai bentuk perlindungan rencana pemindahan ibu kota baru, bagaimana alur koordinasi kebijakan dari Bapeda? Apakah rencana pemindahan ibu kota ini sudah direncanakan kebijakannya atau masih menunggu arahan dari pemerintah pusat? Baik, mungkin itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Prof, langsung saja Prof. Ya, makasih. Jadi mungkin begini, saya harus menjelaskan dulu wilayah Sungai Mahakam itu berbeda dengan Sungai Mahakam secara fisik. Nah, kalau kita berbicara, ini mungkin istilah ini untuk supaya pemerintah pusat itu menguasai itulah, kira-kira seperti itu. Jadi wilayah yang dimaksud dengan wilayah Sungai Mahakam itu adalah wilayah yang terpengaruh oleh Das Mahakam itu. Jadi termasuk di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Kalimantan Tengah, dua kabupaten di Kalimantan Tengah itu
terpengaruh oleh Das Mahakam ini. Menurut perhitungan dari Kementerian PUPR, nah daerahnya ini disebut dengan Das Mahakam, kemudian BWS wilayah 3 namanya. Kalau di utara itu ada Das Kayan namanya. Nah Das ini untuk kepentingan perhitungan air dan sebagainya. Tapi kalau Sungai Mahakam ini jauh letaknya dari ibu kota negara itu, tetapi ada bagian yang dekat yang sebenarnya Hasim Joyo itu tidak perlu buat bendungan di situ, cukup ambil dari Mahakam aja air. Di Luakulu, di bagian Luakulu itu ada sungai itu cukup besar, ditarik saja air dari situ untuk keperluan ibu kota negara sebenarnya. Karena jutaan kubik air baku di Sungai Mahakam ini sangat bagus sekali. Nah kalau perencanaan, tidak ada kami merencanakan untuk itu yang secara khusus. Tetapi kami mempersiapkan diri Sungai Mahakam itu dijadikan sarana wisata. Nanti kalau orang sudah banyak, orang pasti berkunjung. Kita buatlah seperti di Belanda, di Perancis itu, mengelilingi Sungai Mahakam dari Islamic Center terus keliling dan sebagainya. Kemudian kita melihat bagaimana dulu tempat pangkalan angkatan bersenjata Kutai Kartanegara itu diletakkan di Samarinda seberang, di daerah Pengkolan Selili itu yang sekarang dibangun jembatan Mahkota 2, itu kampung Bugis yang untuk menahan serangan dari luar sebenarnya. Jadi pasukan-pasukan Kutai itu didukung oleh pasukan-pasukan Bugis dari Sulawesi Selatan. Itulah cikal bakal kota Samarinda sebenarnya kalau kita perhatikan. Nah kalau kita melihat sejarah itu, kita sudah bisa melihat bagaimana cara-cara siasat orang zaman dulu untuk mempersiapkan diri. Dan sebagian besar memang pasukan-pasukan Bugis ini adalah orang-orang yang mahir bertempur di laut ini. Jadi cocok sekali dengan materi kita pada hari ini. Nah kalau rencana tadi cuma itu saja dulu. Kemudian bagaimana memanfaatkan air sungai itu. Kalau untuk ke IKN memang belum terlalu sampai jauh ke sana. Karena jaraknya kalau dari Samarinda ini ke IKN itu 65 kiloan lah kalau kita dari Samarinda ini. Nah karena jalannya belum baik, lalu kita sampai di sana bisa 3 jam baru sampai dari Samarinda ini. Tapi nanti kalau jalannya sudah baik, mungkin hanya sampai di Samboja itu setengah jam kita sekarang lewat tol. Belok masuk ke ibu kota itu sekitar 1 jam lah masuknya. Jadi kalau sudah jadi nanti jalan semua akan semakin cepat. Bapak moderator mungkin tahu nih wilayah ini kan, wilayah Sungai Wain, wilayah Paku ini. Ya. Saya kira begitu Pak. Ya Mayang bagaimana? Nah, Mayang cukup ya? Ada lagi? Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Oke, ya. Dilanjutkan dari mahasiswa Tias. Silakan Tias kepada narasumber. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Tias dari Prodi SPL. Yang ingin saya tanyakan terkait arti strategis Sungai Mahakam bagi perekonomian Kota Samarinda maupun Provinsi Kalimantan Timur sendiri Pak. Karena kan dari penjelasan Bapak tadi yang paling detail baru sebatas transportasi untuk batu bara. Nah, waktu saya baca di literatur, di Sungai Mahakam juga terdapat pelabuhan Palaran dan pelabuhan Peti Kemas seperti itu. Apakah ini juga menjadi tulang punggung utama perekonomian di Samarinda? Karena dari paparan Bapak tadi, perdagangan dan pertanian merupakan komponen utama ekonomi di sana. Terus kemudian bagaimana dengan transportasi? Apakah Sungai Mahakam ini juga seperti Sungai
di Bangkok yang menjadi pusat transportasi mereka seperti itu. Sehingga seberapa penting bagi kami untuk memikirkan keamanan dan pertahanan di Sungai Mahakam. Terima kasih. Silakan, Prof. Ya, makasih. Sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa di Sungai Mahakam itu, kalau dulu orang semuanya berada di sungai. Jadi ketika kita belum memiliki jalan, alur transportasi itu tidak lama, kurang lebih kira-kira 50 tahun yang lalu lah. Jadi saya masih kecil, itu tidak ada jalan menghubungkan kemana-mana itu. Di Samarinda seberang, misalnya kita naik kapal nyebrang, naik perahu kecil. Kemudian kalau kita mau ke Tenggarong, kita naik kapal dulu. Jalan tidak bagus, tidak ada jalan yang bagus dulu. Dia mobil juga tidak ada pada zaman itu, pada tahun 60-an itu. Nah, apalagi ke Ulu Mahakam sana, enggak ada transportasi, semua lewat sungai. Jadi kalau di Sungai Mahakam ini, makanya kapal-kapal yang tadi saya tampilkan tadi itulah tempat orang ke sana sini. Jadi kalau mau ke pasar ikut kapal itu, nanti pulangnya ikut lagi balik. Tetapi ada juga kapal-kapal kecil namanya tambangan kalau di sini untuk kita nyebrang-nyebrang. Dulu saya tinggal di Samarinda seberang, jadi kalau sekolah di Samarinda saya tiap pagi naik kapal kecil nyebrang seperti itu. Sekarang itu tidak ada lagi, semua dijalani dengan jembatan yang bagus, mobil-mobil sudah. Jadi kalau ada yang bilang Kalimantan tempat Jim buang anak itu dulu oke. Sekarang ini tidak ada lagi orang makan orang tuh tidak ada lagi di Kalimantan ini. Jadi kalau namanya Balikpapan itu kurang lebih Jakarta lah, kira-kira seperti itu. Jadi Balikpapan, Samarinda, kota-kota besar di Kalimantan itu mungkin salah satunya itu ya. Kalau Banjarmasin itu karena dia luas saja. Tapi kalau Balikpapan itu lebih modern karena banyak orang asing, banyak bangunan yang bagus di sana. Kotanya tertib. Jadi kalau itu jadi ibu kota negara saya kira cocok saja. Mungkin kawan-kawan di sini pernah ke Balikpapan dan sebagainya. Kemudian kalau berkaitan dengan Pelabuhan Palaran, itu ke pelabuhan itu memang perlu untuk barang makanan ke daerah kita sebenarnya. Jadi tempat untuk memasukkan barang-barang kebutuhan pokok lah, kira-kira seperti itu. Itu lokasinya Palaran. Kalau pelabuhan untuk masyarakatnya, penumpangnya itu tetap di Samarinda masih ada. Jadi itu untuk keperluan yang lain, termasuk keperluan bahan pokok yang berkaitan dengan BBM dekat situ semua. Itu Palaran, peti kemas, ya semua keperluan untuk Kalimantan Timur yang pada umumnya didatangkan dari Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi itu masuk di Pelabuhan Palaran. Kemudian kalau seperti Bangkok ya kurang lebih lah, kalau di Ulu Mahakam itu kalau setiap 17 Agustus itu ada lomba motor chess orang sini bilang. Jadi kendaraan sungai yang kecil baru ditempel mesin yang seperti helikopter juga tapi ditaruh ke air itu, oh, itu ramai sekali kalau di daerah ini. Dan kita sudah terbiasa dengan itu. Jadi sebenarnya seandainya orang banyak berdatangan di Kalimantan Timur, di Samarinda, di Sungai Mahakam ini, itu maka pasti hidup wisatanya. Kita sudah membangun, saya pada saat menjadi Kepala Dinas Pariwisata membuat kapal wisata dan sebagainya. Tetapi orang berwisata itu kan tidak tiap hari. Jadi seminggu sekali, setahun sekali atau berapa, kalau tiap hari kan habis duit aja. Nah kalau ini nanti menjadi ibu kota negara dengan slogan belum ke ibu kota kalau belum ke Sungai Mahakam, rame nanti orang pasti ke Sungai Mahakam nanti jalan sana beli oleh-oleh. Jadi seperti itu kira-kira tempatnya. Kemudian yang menjadi ancaman sebenarnya di jalur sungai ini
Itu jembatan-jembatan mungkin bisa kita perhitungkan, bisa enggak kapal-kapal angkatan laut lewat di sana. Tapi sudah kita hitung sebenarnya sudah bisa semua dilewati. Kecuali di bagian hulu Mahakam sama sekali itu dengan jembatan gantung kan enggak bisa dilewati. Kalau kapal-kapal sebesar kapal pesiar itu masuk di Samarinda ini. Jadi asal gunakan saja pandu di Sabandar situ, itu bisa. Kami sampai di Hulu Mahakam sana muat kayu log itu dulu bebas saja. Kapal-kapal besar yang masuk sampai di sana. Sekarang kan karena ada terhalang jembatan saja sebenarnya. Kalau tidak ada jembatan itu bisa masuk sampai di dalam. Nah sekarang ini batasnya sampai Palaran tadi. Itu jadinya semua dulu kapal Kambuna itu aja masuk di sini di Samarinda ini. Jadi tidak masalah. Sampai Tenggarong, sampai Kota Bangun tuh masih bisa terus, kecuali air surut baru tidak bisa. Saya berpengalaman ke seluruh wilayah ini karena dulu kami itu kampanye ketika jadi anggota DPRD seperti itu. Kita harus berkeliling sampai 422 desa di pelosok-pelosok sana dan kita sudah merasakan semua apa di sana itu. Mereka tenang-tenang semuanya kalau kita perhatikan. Nah saat ini alhamdulillah sudah ada jadi kabupaten sendiri, misalnya di Mahulu sana yang berbatasan dengan Malaysia itu sudah menjadi kabupaten yang dipimpin oleh suku-suku yang ada di sana. Kami kira seperti itu Sungai Mahakam. Terima kasih Pak Moderator. Baik, Tias, bagaimana Mbak Tias? Siap, sangat jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Prof. Jadi mahasiswa ini, peserta ini sebetulnya ini data pertanyaan ini banyak sekali nih, Prof. Ya. Jadi, namun waktu juga, Prof, yang membatasi kita sehingga kami tidak bisa melanjutkan. Namun jika diizinkan ini, Prof, mahasiswa kami dan mungkin juga peserta, dia sangat tertarik, Prof, untuk melakukan riset tentang pertahanan perairan pedalaman, khususnya di Sungai Mahakam, Prof, yang disampaikan tadi. Dalam historisnya tadi sudah disampaikan, Prof, bahwa ada suku Bugis yang juga dalam hal ini melakukan perkuatan di sungai tersebut. Ini hal yang cukup menarik, mengangkat pertahanan juga dari konsep sejarah, sekaligus nilai strategis tadi, Prof, disampaikan. Bagaimana ternyata Sungai Mahakam itu memiliki nilai strategis yang luar biasa sebagai sentral perdagangan, tempat lalu lalangnya kegiatan perekonomian, termasuk aktivitas hidup, Prof, dulu, Prof. Jadi kalau mau ke Samarinda kita selalu menggunakan sarana air, ya, Prof, ya. Jadi luar biasa Samarinda ini, sehingga memang benar kuncinya adalah tentang pembangunan Samarinda akan memperkuat pertahanan daripada ibu kota nasional kita. Terima kasih, Prof, untuk waktunya. Kami sedikit akan menyimpulkan dari diskusi hari ini. Yang pertama, narasumber menyampaikan tentang mengapa pemerintah memberikan pilihan kepada Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru dari beberapa kriteria, yaitu tentang bagaimana kondisi geografisnya, kemudian bagaimana Kalimantan sendiri untuk menyiapkan diri menjadi ibu kota baru, kemudian ada kata kunci di situ tentang minimal bencana alam, Prof. Memang benar, saya alami selama saya ada di Balikpapan dan Kalimantan itu jarang sekali gempa, Bro. Kalau di sini itu sudah berulang-ulang, Bro. Kemudian dekat, kalau dilihat satu poros itu, Bro, dari barat ke timur itu dia di tengah-tengah itu Kalimantan itu. Kemudian ada daya dukung tanah dan air tadi. Ternyata ibu kota baru itu kata si Mayang tadi nanya, apa sebenarnya yang menjadi penting? Ternyata didukung oleh air, Bro, tadi. Mampu memberikan energi air kepada ibu kota baru. Kemudian parameter pertahanan, rupanya ini juga menjadi hal penting oleh narasumber yang menyatakan bahwa pentingnya parameter pertahanan dalam pertahanan ibu kota baru, khususnya dalam di sini adalah Samarinda, tapi untuk ketahanan energi airnya. Dan sekaligus apabila ada potensi yang tadi disampaikan narasumber,
adalah potensi ancaman non militer, yaitu adanya perampokan tadi, kapal-kapal yang melewati alur daripada daerah Sungai Mahakam ternyata berpotensi seperti itu. Mungkin ada kecelakaan juga, Prof ya, kecelakaan yang baru terjadi tentang penggunaan kendaraan air. Dan sekaligus di sini Profesor ingin memberikan penekanan bahwa Kalimantan siap untuk menjadi ibu kota baru dan Kalimantan Timur akan mendukung tercapainya ibu kota Nusantara. Demikian, Prof. Siap. Terima kasih, Prof ya, untuk waktunya. Siap. Demikian rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita telah selesai dalam sesi yang pertama bersama Profesor Haji Muhammad Aswin, yang beliau dalam hal ini sebagai narasumber dari Kepala Bapeda Kalimantan Timur. Untuk waktunya, Prof, kami kembalikan selanjutnya kepada MC. Silahkan MC. Sebentar, Kolonel Aris. Oh siap, Wadek, dipersilakan. Saya minta waktu sedikit, Kolonel Aris, Sesprodi SPL. Oh siap. Silakan Wadek menunjuk. Selamat pagi, Prof Aswin. Pagi Pak Wadek. Kayaknya kita satu alma mater untuk program doktoralnya, Prof. Tadi saya lihat Prof S3-nya di Brawijaya ya. Betul Pak. Dari fakultas apa, Prof? Saya Fakultas Ekonomi, Pak. Berarti saya tetangganya. Saya di VIA, Prof. Oh iya. Terus ya, terima kasih Prof masukannya untuk mahasiswa Prodi Strategi Pertahanan Laut. Kebetulan saya juga salah satu dosen di prodi ini. Menyimak apa yang tadi Prof sampaikan mulai dari paparan sampai dengan tanya jawab dua mahasiswa tadi. Memang Sungai Mahakam ini sangat strategis. Memang ada sistem pertahanan yang harus dibangun di situ. Walaupun tadi Prof bilang masih ada kendala jembatan-jembatan yang mungkin sedikit menghalangi alur lalu lintas untuk kapal-kapal perang kita. Satu hal yang memang perlu kita pikirkan bersama, Prof, bahwa ketika membangun pertahanan itu tidak akan lepas dari yang namanya politik dan ekonomi. Ada teori yang mengatakan pertahanan itu dibangun atas dua pilar, ada politik dan ada ekonomi. Politik di sini kita bicarakan kebijakan. Kemudian ekonomi kita bicarakan adalah rentang alur logistik yang mendukung ibu kota baru tersebut. Jadi dalam konteks strategi pertahanan bidang maritim, memang tidak bisa lepas keberadaan ibu kota baru nanti ini dari dukungan pelabuhan. Ini yang menjadi konsen bagi kami mahasiswa dan dosen-dosen dari Prodi Strategi Pertahanan Laut, bahwa pelabuhan itu menjadi salah satu center of gravity dalam konteks mendukung perekonomian atau logistik ibu kota negara. Ini yang menjadi concern kami, bahwa mungkin nanti akan ada pelabuhan yang dijadikan sebagai basis baik kekuatan pertahanan laut maupun dukungan logistik kepada ibu kota negara tersebut. Memang benar dukungan logistik bisa didukung melalui udara maupun darat. Tapi melihat sentral dari perekonomian ini masih banyak terpusat di Pulau Jawa khususnya, walaupun tidak mengecilkan arti potensi ekonomi yang ada di Kalimantan itu sendiri. Jadi kami memandang perlunya membangun pertahanan yang tidak hanya di sungai, tapi dari muara juga. Nah, inilah yang kami sampaikan kepada para mahasiswa, bahwa boleh-boleh saja Sungai Mahakam menjadi alur strategis, tapi bagaimana dengan muaranya? Di mana di situ menjadi alur lalu lintas kapal-kapal internasional yang melalui Alki 2. Memang betul ada Balikpapan, ada Samarinda. Tapi jujur kami akui bahwa kekuatan Angkatan Laut kita masih terpusat di Jawa. Saya berharap memang yang tadi Prof sampaikan, bahwa kalau ibu kota negara ini dipindah ke Kalimantan, maka
banyak infrastruktur yang juga harus dibangun untuk kepentingan dukungan perkuatan pertahanan laut. Jadi ini sebagai tambahan, terima kasih Prof atas masukan-masukannya. Saya sarankan untuk Sesprodi SPL, mungkin pertanyaan bisa kalau Prof berkenan dikirim secara tertulis, dikirim ke Prof Aswin. Jadi model wawancara ini kan ada dua macam, bisa wawancara langsung maupun tidak langsung. Jadi sekali lagi terima kasih Prof Aswin, saya juga mendapatkan satu gambaran. Saya sudah pernah berlayar masuk di Sungai Mahakam, saya sudah berlayar masuk di Sungai Musi. Memang kalau di Sungai Musi ada jembatan Ampera yang bisa dibuka, tapi sekarang nggak tahu lagi apakah masih berfungsi atau tidak. Dan kalau kita analogikan sedikit Prof dengan kota Surabaya, bahwa yang namanya Sungai Kalimas itu di sepanjang sungainya itu menjadi basis gudang-gudang logistiknya Belanda dan Sekutu waktu itu. Nah mungkin ini juga perlu dipertimbangkan bahwa ibu kota negara mungkin tidak hanya membutuhkan dukungan air dari Sungai Mahakam, tapi juga perlunya dukungan logistik baik dari pelabuhan inti maupun pelabuhan-pelabuhan aju. Pelabuhan aju itu yang menurut saya ada di sekitar muara dan di sepanjang sungai. Kemudian ancaman tadi Prof juga ada sampaikan bahwa memang Sungai Mahakam jadi alur lalu lintas baik illegal logging maupun batubara dan sebagainya. Ya. Jadi justru mungkin ancaman banyak dilakukan oleh para perampok-perampok kita sendiri. Iya. Nah, kalau dia lolos di Alki 2, begitu masuk sungai, itu yang terjadi biasanya. Jadi ini sebagai tambahan untuk mahasiswa, kita berikan apresiasi untuk Prof Aswin yang sudah demikian lugas membicarakan masalah kesiapan kota Sungai Mahakam dan ibu kota negara. Berikut berbagai aspek yang menjadi bahan pemikiran kita bersama. Sekali lagi terima kasih Prof Aswin atas waktunya. Terima kasih Sesprodi, saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Wadek Mujin. Jadi beliau sudah cukup jelas memberikan gambaran tentang Center of Gravity, memberikan daya dukung pertahanan yaitu logistik yang berada di di perairan pedalaman. Cukup menarik Prof, ini sebuah konsep dari beliau juga sebetulnya ini supaya kita punya sebuah sistem pertahanan perairan pedalaman. Terima kasih Wadek, mohon izin mari kita beri aplaus dulu buat narasumber. Hutan tropis, hutan Kalimantan. Hutannya hijau, elak dipandang. Sampai jumpa pada pertemuan season selanjutnya KKDN SPL 2022. Terima kasih Prof ya. Siap. Mungkin jangan meninggalkan dulu Prof. Ada belum. Pemberian sertifikat dari Wadek kepada narasumber. Siap. Silakan dikembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bapak Wadek input tambahannya. Terima kasih kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Aswin, MM, yang telah menyampaikan materi pada sesi pertama. Selanjutnya, penyerahan sertifikat oleh Dekan Fakultas Strategi Pertahanan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Fakultas Strategi Pertahanan, Laksma TNI Dr. Insinyur Beni Budiawan, SE, MM, MSI, Han, kepada narasumber. Dipersilakan. Mohon izin Prof, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tampilkan sertifikat secara virtual, nanti yang aslinya akan dikirim. Berikut pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang mohon bisa dijawab secara tertulis. Siap. Sebetulnya ini pancingan aja sertifikat ini Prof. yang dibutuhkan itu jawaban tertulis dari Prof Aswin. Ya, siap. Dan mohon izin jangan sungkan-sungkan kalau pas ke Jakarta, mohon kami dihubungi untuk bisa ketemu secara langsung, Prof. Terima kasih atas waktunya. Sertifikat kami berikan pada Prof atas waktunya dan pemberian materi yang sangat-sangat berharga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dilanjutkan dengan sesi dokumentasi kepada seluruh peserta webinar yang saya hormati untuk menyalakan kamera. Saya pandu dengan salam bela negara. Di slide pertama, 1, 2, 3.
Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih, Prof. Terima kasih, berakhir sudah sesi pertama pada hari ini. Untuk yang terhormat Profesor Aswin, mohon izin berpantun nih Prof. Nggak mau kalah sama moderator. Mari kita ke Samarinda Hulu. Mampir sejenak di kantor Bapeda. Saat ini pisah dulu, lain waktu lagi berjumpa. Terima kasih Prof. Bagi seluruh Sekali minum air kita akan mahakam. segera memasuki sesi kedua Prof, ya. nih, Prof ganti pantun nih. Silakan Prof, silakan Prof. Ini Pameo orang Kalimantan Timur, sekali minum air mahakam itu pasti terpikat janji hati terpendam. Iya, siap Prof. Artinya pasti kembali ke Kembali. daerah ini. Terima kasih. Terima kasih Prof ya. Waalaikumsalam. Siap. Terima kasih Prof. Duluan Ya. Prof. Ya. Ya.